Baik, bismillahirrahmanirrahim. Billahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk bisa berjumpa di majelis yang mulia ini. Majelis yang sangat jarang sekali, yaitu majelis yang membahas tentang ilmu usul yang wajib dipelajari oleh setiap duat, setiap da'i, agar bisa memahami nas dan dalil-dalil dengan pemahaman yang benar, dan bisa mengeluarkan hukum-hukum dengan tepat. Dan insya Allah hari ini termasuk ke dalam pertemuan yang kedua, kita akan lanjutkan insya Allah apa yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kita akan masuk hari ini pembahasan tentang al-ilmu. Bab ke pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang pertama kita membahas tentang usul fikih, definisinya baik dari sisi kalimat yang menyusunnya, itu kata usul dan juga kata fikih, ataupun definisi yang menjadi definisi khusus sebagai cabang dari ilmu tertentu dari usul fikih tersebut. Dan orang yang pertama memisahkan antara fikih dengan usulnya itu adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau hidup di tahun 150 Hijriah sampai 204. Yang kitabnya dinamai dengan kitab Ar-Risalah. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua setelah menyebutkan usul fikih dan kemarin membahas tentang al-ahkam, yang secara umum al-ahkam terbagi dua, yaitu ahkam taklifiyah dan juga ahkam wada'iyah. Taklifiyah itu mengandung at-talab dan juga at-takhyir. At-talab berarti adanya permintaan, yaitu berkaitan dengan meminta untuk melakukan. Berarti ada dua hukumnya, wajib dengan mandub. Ataupun perintah untuk meninggalkan, yaitu berkaitan dengan haram dan juga makruh. Adapun takhyir ini adalah hukumnya mubah, yaitu sesuatu yang tidak terikat dengan perintah dan tidak juga terikat dengan larangan. Ini hukumnya mubah. Adapun hukum yang kedua adalah hukum wada'iyah. Adalah terbagi menjadi dua, berkaitan dengan as-sahih, yaitu sahnya sebuah ibadah, ataupun berkaitan dengan al-fasid, yaitu rusaknya sebuah hukum tersebut, baik dalam ibadah, muamalah, ataupun dalam akad-akad yang ada. Hari ini insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan al-ilmu, dan nanti setelah ini ada pembahasan tentang al-kalam. Baik, untuk di pertemuan ini coba kita mintakan Ustaz Rudi hadir di sini. Alhamdulillah, ada ya? Hadir Ustaz, hadir. Alhamdulillah. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah khair, masyaallah. Alhamdulillah, hayakallah. Ustaz Rudi, boleh dibantu untuk membacakan pembahasan tentang ilmu ini? Naam Ustaz. Al-ilmu ta'rifuhu al-ilmu idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Kaidraki anna al-kulli akbar min al-juz' niyata syartun fil ibadah. Naam, ahsan. Naam, syukran, ahsantum. Baik, al-ilmu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu yang dimaksudkan adalah idrakus syai'. Idrakus syai' adalah mengetahui. Mengetahui sesuatu. Yang dimaksudkan mengetahui itu lawannya adalah adamul idrak bil kulliyah. Tidak mengetahui. Kalau idrakus syai' berarti ada pengetahuan. Dia mengetahui sesuatu. Pengetahuan ini menghantarkan kepada apa? Ma'ala ma huwa alaihi. Menghantarkan kepada sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya. Mengetahui, dengan pengetahuan itu dia mengetahui hakikatnya. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang jazim, pengetahuan yang kuat. Seperti contohnya apa disebutkan ilmu?
Berarti ilmu di sini adalah pengetahuan yang tidak menerima adanya ketidaktahuan. Ala ma huwa alaihi, ini berkaitan dengan hakikatnya. Berarti lawannya adalah ketika dia bertentangan dengan hakikatnya, berarti itu bukan ilmu. Tapi mengetahui yang pengetahuan ini menghantarkan dirinya kepada pengetahuan yang sesuai dengan hakikatnya. Idrakan jaziman, dan pengetahuan ini pengetahuan yang kuat, yang kokoh. Berarti keraguan tidak masuk di dalamnya. Contohnya apa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala kaidraki annal kulla akbar minal juz'i. Seperti pengetahuan yang menunjukkan kalau seluruhnya itu lebih besar dibandingkan sebagian. Nah, ini adalah pengetahuan sesuai dengan hakikatnya. Kalau ada orang yang mengatakan seluruh siswa itu lebih banyak dibandingkan sebagian siswa, maka ini disebutkan dengan ilmu. Maka sesuai dengan hakikatnya. Atau di dalam pembahasan yang lain seperti anna niyata syartun fil ibadah. Seperti niat itu merupakan syarat dalam ibadah. Karena ibadah itu tidak sah ketika dia diniatkan untuk niat yang lainnya. Misalkan seseorang beribadah, niatnya atau dia melakukan sholat, niatnya untuk melakukan sesuatu selain ibadah tersebut. Ketika sedekah, niatnya bukan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, tapi kemudian dia meniatkan untuk sesuatu yang lainnya. Ini berkaitan dengan an-niyah. Atau contoh yang lainnya berkaitan dengan niyah. Mandi misalkan. Ada seseorang yang berjima, maka dia berhadas besar. Kemudian setelah itu dia tidur, di pagi hari sebelum sholat, subuh, dia mandi. Tapi ketika mandi, dia tidak meniatkan mandi untuk mandi besar, mungkin karena lupa. Dia mandi seperti biasa, tujuannya niatnya itu untuk membersihkan tubuhnya. Setelah itu, karena ini dianggap mandi biasa, maka orang ini kemudian berwudu, dan wudu niatnya untuk menghilangkan hadas kecil. Setelah itu dia sholat. Ketika dia selesai sholat subuh, baru ingat kalau semalam dia junub. Dan junub itu tidak akan hilang kecuali dengan mandi, dan mandi tidak sah sebagai mandi yang mengandung ibadah kecuali diawali dengan niat. Maka orang yang mandi dan niatnya untuk membersihkan tubuhnya bukan untuk menghilangkan hadas besar, maka mandi tadi tidak sah untuk menghilangkan hadas besar. Maka apa yang harus dilakukan? Dia harus mengulangi kembali mandinya dan meniatkan mandi tersebut sebagai mandi yang menghilangkan hadas besar. Setelah itu barulah dia bisa hilang hadasnya karena niat mandinya itu untuk menghilangkan hadas besar. Ini contoh-contoh yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Berarti ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang kokoh dan tidak menerima keraguan. Nah, kemudian kita lihat wa bihadza tabayyana anna ta'allaqal idrak bil asya kalati. Oleh karena itu, maka jelaslah bagi kita bahwasanya pengetahuan terhadap sesuatu itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Seperti tadi definisinya. Wa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Idrakan jaziman dengan pengetahuan yang kokoh. Kalau kita lihat contoh di sini, idrakan jaziman seperti misalkan contoh sebentar, di sini ada contohnya. Nah, ini kita lihat penjelasan Syekh Utsaimin dalam hal ini. Ini idrak syai', ini mengetahui sesuatu itu dikeluarkan dari atau dikecualikan dari ini adalah al-jahlu al-basit, yaitu ketidaktahuan. Pengetahuan tentang sesuatu berarti lawannya adalah ketidaktahuan. Nah, contoh yang menunjukkan ketidaktahuan. Seperti misalkan contohnya mata kanat ghazwah Badar. Kapan terjadinya perang Badar?
Maka seseorang ketika ditanya, karena dia tidak tahu, dia sebutkan la adri, saya tidak tahu. Nah, berarti ketidaktahuan ini lawan dari ilmu. Ilmu berarti mengetahuinya. Kalau lawan tidak tahu, lawan mengetahui berarti tidak tahu. Jahlul basit namanya. Nah, salah satu contoh dari jahlul basit adalah ketika ditanya kapan perang Badar, dia suka, aduh, saya tidak tahu kapan terjadi perang Badar. Itu namanya jahlul basit. Sedangkan ilmu ketika ditanya dia tahu jawabannya. Nah, ada yang masuk ke dalam apa namanya? Ala ma huwa alaihi, sesuai dengan hakikatnya. Berarti lawannya apa? Yukhalifu ma huwa alaihi. Berarti kalau dia mengetahui sesuai hakikatnya, lawannya berarti dia merasa tahu tapi berbeda dengan hakikat yang seharusnya. Contoh seperti pertanyaan tadi. Kalau ada orang yang ditanya kapan sih perang Badar, dia tidak mengetahui kapan perang Badar dan dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sedangkan orang yang menyelisihi kenyataan, artinya dia tidak tahu, tapi dirinya tidak tahu kalau dirinya adalah orang yang tidak tahu. Ini namanya apa? Jahlul murakkab. Sudah tidak tahu, tapi dia sok tahu. Nah, ini dalam bahasa umumnya begitu. Jahlul murakkab adalah ketidaktahuan, tapi dia tidak merasa kalau dirinya nggak tahu. Dan jawaban yang dia lakukan bertentangan dengan hakikatnya. Seperti contohnya apa? Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Mata kanat ghazwah Badr. Kapan terjadi perang Badar? Dia dengan sangat yakin mengatakan fis sanah ats-tsalitsah minal hijrah. Di tahun ketiga Hijriah. Ini adalah menyelisihi hakikat yang sesungguhnya. Kenapa? Karena perang Badar tahun kapan terjadinya? Kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, perang Badar terjadi di tahun 2 Hijriah. Di bulan Ramadan terjadi perang Badar tahun kedua Hijriah. Kalau jahlul basit, orang yang tidak berilmu, ditanya kapan perang Badar, disebutkan, aduh saya nggak tahu. Jahlul murakkab, ketika ditanya kapan perang Badar, disebutkan tahun ketiga Hijriah. Dengan sangat yakin dia menyebutkan 3 Hijriah. Padahal yang benar, tahun kedua Hijriah. Nah, al-ilmu itu, dia tahu hakikatnya, kapan terjadinya perang Badar, dan dia menjawab dengan yakin tanpa ragu, dan apa yang dia jawab itu sesuai dengan kenyataan. Ini namanya al-idrak atau al-ilmu. Nah, sekarang kalau kita lihat, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan ilmu atau berkaitan dengan pengetahuan seseorang itu dibagi beberapa bagian. Al-ilmu berarti dia pengetahuan. Kalau kita berikan presentase, itu seperti orang yang mengetahui 100%. Dia tahu dan hakikatnya dia mengetahui pengetahuannya sesuai dengan hakikatnya. 100% dia tahu. Yang kedua lawan dari al-ilmu adalah jahlul basir, yaitu ketidaktahuan secara menyeluruh, dia nggak tahu. Yaitu huwa adamul idrak bil kulliyah. Dia tidak tahu sama sekali. Baik, kita akan berikan ringkasan di sini supaya lebih mudah ya. Kita akan coba berikan catatan untuk pertemuan kita kali ini. Kalau seandainya kita misalkan untuk memudahkan kita, ini berkaitan dengan pengetahuan. Bentar, ini sudah muncul belum di apa namanya? Oh, belum ya. Oke, kita masukkan ke sini. Kita akan mencatat. Berarti berkaitan dengan pengetahuan, yang pertama itu berkaitan dengan, kita sebutkan ya. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama al-ilmu. Kalau kita presentasikan pengetahuan seseorang dalam derajat al-ilmu adalah 100% dia mengetahui. Berarti dia 100% mengetahui. Ini namanya ilmu. Nah, lawan daripada ilmu adalah apa tadi? Al-jahlu al-basir. Al-jahlu al-basir. Berarti jahlul basit adalah 100% tidak tahu. Ini 100% tidak tahu. Yang ketiga, yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kita kembali dulu ke kitabnya.
Setelah itu kita akan kembali ke catatan kita. Kita kembali lagi ke kitabnya, penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Ilmu 100% tahu, jahlul basit 100% tidak tahu. Sekarang kita lihat yang ketiga. Jahlun murakkab. Apa itu jahlun murakkab? Wa huwa idraku syai' ala wajhi yukhalifu ma huwa alaih. Dia mengetahui sesuatu, tapi pengetahuannya itu menyelisihi 100% dari kenyataan. Ini namanya jahlul murakkab. Adapun yang berikutnya, yang keempat adalah dhann. Wa idraku syai' ma ihtimal diddul marjuh. Dhann adalah mengetahui sesuatu dengan mengandung kemungkinan lawan daripada marjuh. Berarti apa? Rajih. Berarti kemungkinan prasangka atau pengetahuan, yang pengetahuan itu nggak sampai 100% keyakinan benarnya, tapi mendekati kebenaran. Lebih condong kepada kebenaran. Ini namanya dhann. Kemudian yang kelima adalah waham. Yaitu idraku syai' ma ihtimal diddu rajih. Yaitu pengetahuan terhadap sesuatu, tapi pengetahuannya itu mengandung kemungkinan, dan kemungkinan menuju kepada salahnya itu lebih condong kepada sebagian kemungkinan besarnya itu adalah salah. Dan yang berikutnya ada syak, wahwa idraku syai' ma ihtimal diddu musawa, yaitu seseorang yang mengetahui sesuatu itu mengandung kemungkinan antara benar dan salahnya itu 50%. Baik, kita buat ringkasannya di sini supaya lebih mudah. Saya berikan ringkasan, kita berikan catatan di sini. Berarti di sini al-ilmu, kita perlihatkan kembali catatan kita. Nah, ini dia. Baik. Berarti al-ilmu 100% tahu, jahlul basir itu 100% tidak tahu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah al-jahlu. Kita pakai apa namanya? Alif lam ya. Al-murakkab. Yaitu 100% tahu. Artinya apa dia? Seakan-akan dia orang yang tahu, tapi 100% pengetahuannya itu adalah mengandung kesalahan. Dia tahu menjawab tapi 100% salah. Bahasanya apa ya kalau begitu? Berarti kita ya sok tahu. Anak muda sekarang bilangnya apa? Ada istilah anak-anak muda menyebutkan. Sotoy. Sotoy ya. Masya Allah. Ya, 100% itu salah. Inilah yang lebih mudah ya. 100% salah. Dia tahu, tapi pengetahuannya itu menyelisihi yang benar. Jadi, pengetahuan yang 100% salah. Mungkin ini akan lebih mudah dipahami ya. Dia tahu, mengaku tahu, tapi pengetahuannya itu 100% salah. Ketika ada sesuatu yang dingin, dia katakan panas. Ini berbeda dengan hakikatnya. Kok dia katakan api itu dingin, maka pengetahuan dia tentang api berarti 100% salah. Dia sebutkan es itu panas. Nah, ini disebutkan dengan jahlul murakkab. Kemudian yang keempat, yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ada yang namanya dhann. Dhann ini adalah kalau kita presentasikan, berarti kemungkinannya 60% itu mendekati kebenaran. 60% kemungkinan benar. Kalau dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang ini, dan dalam syarah dari kitab ini juga sebenarnya beliau menjelaskan ini, yaitu dhann itu contohnya seperti ketika awan mendung, kemudian dia katakan tidak mungkin hujan. Dia sebutkan bahwa tidak akan mungkin hujan, padahal awan sudah mendung. Awan mendung itu sebenarnya indikasi kemungkinan besar hujan. Kenapa? Tandanya sudah ada. Mendung itu kemungkinan hujan. Walaupun mendung memang belum tentu hujan, tapi kemungkinan hujannya itu lebih besar dibandingkan tidak hujan ketika awan mendung. Ini namanya dhann. Dhann itu adalah ketika ada tanda-tanda di alam, ini contoh dhann ya,
itu mendung, maka dia berkeyakinan sepertinya ini kemungkinan besar hujan. Itu namanya dhon. Walaupun belum tentu, mendung itu kan tidak selalu hujan. Tapi ketika mendung, kemungkinan besar hujan. Itu namanya dhon. Kemudian lawan daripada dhon ini adalah waham. Waham adalah keraguan. Yang waham ini lawan daripada dhon, yaitu apa? 40% benar. 60% salah. Berarti lebih mendekati kesalahan. Ini disebutkan dengan marjuh namanya dalam istilah fikih. 60% kemungkinan benar itu dhon, berarti 40% kemungkinan salah. Kalau waham, kebalikannya. 40% kemungkinan benar, 40% kemungkinan benar, sedangkan 60%-nya berarti kemungkinan salah. Berarti ini marjuh namanya. Ini kalau dalam istilah syar'i disebutkan dengan rajih, sedangkan yang waham itu dalam istilah syar'inya disebutkan dengan marjuh namanya. Nah, di antara dhon dan waham itu ada syak namanya. Syak itu adalah ketika dia mengetahui sesuatu, tapi 50-50. 50% bisa jadi benar, 50% kemungkinan benar, dan juga 50% kemungkinan salah. Nah, ini namanya syak. Kenapa kita diarahkan dalam usul fikih membahas tentang masalah ini? Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dalam masalah fikih itu yang berdasarkan ilmu itu tidak lebih banyak dibandingkan yang berdasarkan dengan dhon. Disinilah adanya terjadi ikhtilaf para ulama ketika dalam pengetahuan terhadap dalil dan hukum-hukumnya itu lebih banyak dari sisi dhon dibandingkan al-ilmu dalam masalah fikih. Maka terjadi khilaf para ulama dan ada perkataan ini rajih, yang ini marjuh. Berarti rajih maknanya dhon, marjuh maknanya adalah waham. Rajih kemungkinan itu lebih dekat kepada kebenaran, lebih dekat dengan dalil, dengan pemahaman terhadap dalil, sedangkan waham itu lawannya. Ini istilah dengan rajih dan marjuh. Sampai sini bisa dipahami, ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah. Allah. Baik, alhamdulillah. Kita save dulu yang ini. Nanti boleh kita akan share nanti catatan kita. Jadi beberapa hal kita akan berikan catatan-catatan insya Allah. Baik, kita kembali ke kitabnya. Ini kita sudah bahas ke 66-nya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aqsamul ilmi, yaitu pembagian-pembagian ilmu. Maka Ustaz Rubi boleh dibantu kembali untuk dibacakan. Aqsamul ilmi yanqasimul ilmu ila qismain, daruriyun wa nadhariyun. Nah. الأول فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله. نعم أحسنتم. طيب الثاني. نعم استمر الثاني. والنظري ما يحتاج إلى نظر
واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة. Nah, ahsantum. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, yang qasimul ilmu ila kismain. Ilmu itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah doruri, yang kedua adalah nadhari. Ilmu berarti ada ilmu yang doruri, yang kedua ada nadhari. Apa itu doruri? Doruri adalah ma yakunu idrak al-ma'lum fihi dorurian. Yaitu yang pengetahuan tersebut, pengetahuan yang maklum, yang sudah diketahui dan termasuk ke dalam doruri, sesuatu yang apa ya istilahnya, yang tanpa membutuhkan teori pasti sudah tahu, tanpa membutuhkan teori pun itu sudah tahu. Contohnya apa? Seperti misalkan pengetahuan bi annal kulla akbaru minal juz'i. Seperti kalau kita katakan seluruhnya itu pasti lebih besar dibandingkan sebagian. Ini nggak usah pakai teori, nggak usah pakai pakai ilmu-ilmu yang rumit. Itu tidak perlu pakai teori. Semua orang tahu kalau seluruhnya itu lebih banyak dibandingkan sebagian. Atau pengetahuan an-nara harah, api itu panas. Itu nggak usah pakai teori ini dan itu, semua orang tahu kalau api itu adalah panas. Jadi pengetahuan yang tidak butuh teori, tanpa teori pun itu sudah diketahui. Atau pengetahuan anna Muhammadan Rasulullah. Ini setiap kaum muslim itu menjadi doruri. Dia harus tahu kalau bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah. Atau pengetahuan bahwasanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya doruri. Kita beribadah hanya kepada Allah saja. Ini doruri. Tidak butuh teori, tidak butuh ini dan itu, maka semua orang harus sudah mengetahui. Ini namanya pengetahuan yang doruri. Yang kita tidak membutuhkan teori-teori, tidak membutuhkan segala macam, tapi setiap orang itu sudah tahu kalau itu adalah yang sebenarnya itu seperti itu. Itu namanya ilmu yang doruri. Yang kedua adalah nadhari, yaitu ma yahtaju ila nadhrin wastidlalin. Itu ilmu yang membutuhkan adanya teori, adanya penelitian, adanya dalil yang melandasi dan lain sebagainya. Seperti kal ilmi biwujudin niyah fis shalah. Kal ilmi biwujudin niyah fis shalah. Seperti pengetahuan seseorang kalau niat dalam sholat adalah wajib. Termasuk sesuatu yang wajib. Wajib yang dimaksudkan di dalam sholat itu kan terbagi menjadi beberapa hukum. Wajib yang dimaksudkan di sini adalah harus ada. Kalau tidak ada, maka tidak sah sholatnya. Walaupun niat itu masuknya, kalau kita lihat pendapat para ulama, sebagian para ulama memasukkan niat itu masuk ke dalam rukun-rukun sholat. Jadi kalau kita lihat 4 poin pertama dalam rukun sholat kan ada yang membagi 14, ada yang 16. Itu kan rukun yang pertama sholat itu adalah ketika seseorang itu an-niyah, adanya niat. Sholat ini sholatnya sholat duhur ataukah sholat asar? Sholat wajib ataukah sholat sunnah? Maka itu wajib, harus ada. Walaupun ini masuknya ke dalam rukun. Sebagian ulama memasukkannya ke dalam rukun. Kemudian setelah itu, al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri ketika dia mampu. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian qiraatul fatihah. Takbiratul ihram, membaca al-fatihah dan seterusnya. Sampai seluruh rukun sholat ini dijelaskan oleh para ulama. Nah, di sini disebutkan wajib yang dimasukkan harus ada. Kalau tidak ada, maka tidak sah sholatnya tersebut. Nah, untuk menentukan hukum, mana dalilnya kalau ini wajib? Nah, ini membutuhkan adanya teori. Ini dalil. Kenapa itu? Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyah. Bahwasanya amal itu bergantung kepada niatnya. Ya terus kalau memang amal bergantung niatnya, di mana konsekuensi wajibnya? Maka dikeluarkanlah hukum dari lafadz tadi. Karena kata innama ini menunjukkan kepada lil hasr, adanya pembatasan, hanya saja. Berarti kalau seseorang beramal, itu amalnya itu akan bergantung kepada niatnya. Berarti kalau sholat tanpa ada niat, maka tidak sah sholatnya. Misalkan seseorang sholat, dia niatnya bukan ibadah, tapi niatnya untuk memberikan contoh kepada murid-muridnya. Praktek sholat. Dari awal sampai akhir dia melakukan gerakan dan bacaan sholat. Dari awal sampai akhir. Tapi tidak dikatakan sholat kalau dia niatnya bukan untuk beribadah. Tapi niatnya untuk memberikan contoh kepada muridnya.
beginilah tata cara sholat. Ini yang dimaksudkan dengan niat itu wajib di dalam sholat dan itu membutuhkan dalil. Oleh karena itu, maka ilmu, kita kembali ke catatan ya, supaya kita bisa ada hasil di sini. Berarti kalau kita lihat ilmu itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ilmu yang doruri. Apa ilmu doruri? Yaitu ilmu yang tidak membutuhkan teori. Tidak membutuhkan teori-teori. Tapi langsung diketahui dan harus setiap orang itu menjadi tahu dengan hal tersebut. Bahkan anak kecil pun, ketika ditanya siapa yang menciptakan kita, dia akan mengatakan Allah. Siapakah Nabi, siapakah Muhammad, disebutkan dia adalah utusan Allah. Itu namanya doruri, tidak butuh teori, semua orang akan tahu. Yang kedua adalah nadhari. Sebentar, ini sudah ditampilkan belum? Khawatirnya belum ditampilkan. Oh, betul, belum. Afwan. Oke, ini dia. Catatan tadi, ilmu berarti terjadi menjadi dua bagian. Ada doruri, yaitu ilmu yang tidak membutuhkan teori. Sedangkan yang kedua adalah nadhari, yaitu ilmu yang membutuhkan teori dan penelitian terhadap dalil. Apakah ini hukumnya wajib, apakah itu menjadi sunnah, apakah itu mubah, apakah itu haram, apakah itu menjadi sesuatu yang makruh. Ilmu taklifi apa namanya? Hukum yang termasuk taklifi atau termasuk wad'i, sah atau tidak. Ini berarti membutuhkan nadhari namanya. Seperti kemarin ada pertanyaan dari Ustadz Rudi. Dan ketika anak cek juga ternyata Ustadz Erwandi menjawab dengan jawaban yang sama. Khilaf memang para ulama berkaitan dengan ini, itu berkaitan dengan hukum. Bagaimana hukum sewa menyewa tanah yang di atasnya ada tanaman, atau menyewa tanamannya untuk diambil buahnya dalam jangka waktu tertentu. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena yang namanya sewa itu manfaatnya tidak boleh barang. Harus bentuknya jasa. Seperti sewa rumah, maka rumah tersebut ditempati, seseorang ingin punya tempat tinggal, tapi dia tidak bisa membeli. Bagaimana caranya? Nyewa. Nyewa berarti manfaat yang didapatkan berupa jasa, bukan barangnya. Nah, sebagian para ulama menunjukkan sewa menyewa, mau barang, mau jasa, manfaatnya itu tidak masalah. Termasuk sebagian para ulama mengatakan menyewa pohon untuk dia ambil buahnya selama bertahun-tahun, maka ini tidak masalah. Nah, untuk mengeluarkan hukum seperti itu membutuhkan adanya nadhari. Melihat dalilnya seperti apa, kemudian larangan dan perintah seperti apa. Apakah ini termasuk hukumnya boleh atau tidak boleh, itu kan membutuhkan nadhari. Dan hal yang tadi kita sampaikan termasuk adalah salah satu di antara yang disampaikan oleh Ustadz Erwandi Tirmidzi hafizahullah taala berkaitan dengan masalah ini. Ini berarti nadhari, butuh ada penelitian-penelitian. Nah, kalau kita lihat ada khilaf, berarti masuknya di mana ini? Masuk ke dalam dhon. Karena tidak qat'i, tidak disepakati oleh seluruh para ulama, karena berkaitan dengan hukum ini, dalilnya masih ihtimal. Masih mengandung kemungkinan. Ada kemungkinan A, ada kemungkinan B. Ini berarti masuknya ke dalam dhonni. Nah, ini berkaitan dengan ilmu doruri dan juga ilmu nadhari. Sampai sini bisa dipahami, ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, berkaitan dengan ilmu kita sudah sampai pada akhir pembahasan. Kita masuk dengan al-kalam. Al-kalam agak sedikit panjang, tapi kita akan ringkas dalam pembahasan yang pentingnya. Ini sangat kental dengan bahasa Arab. Seperti yang kemarin kita sebutkan, bahwasanya al-kalam ini akan mudah dipahami bagi orang yang pernah belajar bahasa Arab. Tapi yang masih baru awal-awal belajar tidak masalah. Kita akan jelaskan semaksimal mungkin
kita akan ringkas dan kita akan bahasakan dengan bahasa yang mudah agar bisa dipahami dengan cara yang mudah. Baik, kita masuk ke dalam al-kalam. Tanya jawab nanti insya Allah kita simpan di belakangnya. Satu tolong bisa dibantu untuk dibacakan. طيب أستاذ بسم الله الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا وأقل ما يتألف منه كلام اسمان أو فعل واسم. Naam, ahsan, barakallahu fikum. Taib, al-kalam dalam bahasa Arab itu adalah al-lafdul mawdu' li ma'na. Adalah lafaz yang ditempatkan lafaz tersebut untuk sesuatu yang bermakna. Jadi disebutkan lafaz itu adalah al-kalam itu adalah lafaz berarti ucapan. Ada ucapan yang diucapkan itu ditempatkan memang ucapan itu untuk makna tertentu. Ini namanya al-kalam. Kalau dalam kitab Al-Jurumiyah, kalam itu apa? Ada yang tahu? Huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu lil ma'na. Ya, nah. Huwa al-lafzul murakkabul mufidu bi ma'na. Fa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, ini kalau kita dalam pembahasan al-kalam adalah lafaz yang memang ada maknanya. Berarti tidak disebutkan kalam kalau ada orang yang mengucapkan sesuatu yang tanpa makna. Dia mengucapkan atau tidak ada makna yang tertangkap. Seperti orang yang mengatakan bulan, bintang, matahari, kemudian bumi, pohon, semut, laut. Dia ucapkan lafaz-lafaz dengan jumlah yang banyak, kemudian orang yang mendengar menyukan, apa maksud Anda mengucapkan itu? Apa yang Anda inginkan dari ucapan itu? Maka tidak diketahui makna atau keinginan dari ucapan tersebut, maka ini tidak disebutkan sebagai kalam. Kalam itu secara istilah adalah al-lafzul mufid. Perkataan yang ada faidahnya. Seperti contohnya apa? Allahu Rabbuna. Allah adalah Rabb kami. Maka ini ada maknanya. Allah Rabbuna. Allah itu Rabb kami. Berarti maknanya apa? Menjelaskan kalau Allah itu Rabb kita. Kemudian Muhammadun Nabiyuna. Muhammad adalah Nabi kami. Maka ini kalimat yang bermakna, memiliki makna. Diketahui maknanya dan sudah lengkap. Informasinya sudah lengkap. Makanya di sini disebutkan wa aqall ma yata'allafu minhu al-kalam isman. Paling tidak disebutkan seseorang itu mengucapkan kalam atau dikatakan kalam, paling tidak ada 2 isim. Isim itu adalah kata-kata yang tidak terikat dengan waktu. Seperti kata benda, nama orang, kemudian sifat-sifat. Ini namanya isim dalam bahasa Arab. Mungkin yang pernah belajar bahasa Arab akan sangat mudah memahami. Seperti Allahu Rabbuna, ini isim. Allah satu isim, Rabbuna ini isim berikutnya. Maka ini dikatakan kalau isim, 2 isim dikatakan ini mubtada, ini khobar. Muhammadun Nabiyuna. Muhammad adalah mubtada, Nabiyuna adalah khobar. Ini paling tidak ada 2 isim disebutkan sebagai kalam. Berarti kalau satu isim disebutkan kalam atau bukan? Bukan. Seperti misalkan Muhammadun. Apa maksud Anda mengatakan Muhammad? Maka ini tidak dikatakan sebagai kalam. Tapi paling tidak ada 2 isim, yaitu mubtada dan khobar. Atau paling tidak ada fi'il dan isim. Fi'il dalam bahasa kita adalah kata kerja. Seperti contohnya, misal yang kedua adalah, yang pertama tadi ya, Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna, atau Muhammadun Rasulullah, ini termasuk Muhammad isim, Rasulullah termasuk isim. Berarti ini 2 isim. Contoh yang kedua adalah ada fi'il dan isim. Kata kerja dan juga ada kata benda. Istaqama Muhammadun. Muhammad berdiri. Berarti ini kata kerja, ini kata benda, ini fi'il, ini isim. Nah, dengan kata istaqama Muhammadun, ini sudah termasuk ke dalam al-lafdul mufid, yaitu kalimat yang sempurna. Ini dikatakan al-kalam.
Kenapa sih dalam usul fikih membahas ini? Karena usul fikih itu membahas tentang Quran dan Sunnah, dan di dalamnya adalah kalamullah, dan juga ucapan kalam dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan belajar al-kalam itu bisa mengeluarkan hukum. Apa hukumnya ketika kalam itu bentuknya perintah? Apa hukumnya ketika kalamullah dalam Al-Quran adalah larangan? Apa faidahnya ketika di dalam Al-Quran itu tidak diperintah dan juga tidak dilarang? Atau datangnya perintah setelah adanya larangan sebelumnya. Maka apa itu faidahnya? Ini kita mempelajari kalam itu akan berbicara tentang masalah ini. Insya Allah kita ke bawah, kita akan bahas berkaitan dengan apa itu manfaat dari kalam ini. Ini berkaitan dengan tadi ya, isim, kita sudah jelaskan, madalla ala makna fi nafsihi min ghairi isy'ari bizamanin. Yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada makna terhadap kalimat tersebut tanpa tanpa terikat dengan waktu. Isim itu kan tidak terikat dengan waktu. Muhammad nggak ada Muhammad kapan, nggak ada. Sedangkan fiil itu terikat dengan waktu. Baik waktunya ada 3. Pertama ada fiil madhi namanya, yaitu menunjukkan kepada waktu lampau. Contoh, fahima. Ini menunjukkan sudah paham. Berarti sudah maknanya adalah telah berlalu. Atau yang kedua ada fiil mudhari' yang menunjukkan sedang atau yang akan datang. Ini menunjukkan sedang ataupun akan datang. Seperti apa? Yafhamu. Nah, kalau sudah belajar bahasa Arab akan mudah memahami. Yafhamu berarti sedang paham atau akan paham. Atau ketika akan menunjukkan akan ada tambahan huruf sa di sini. Sayafhamu. Atau fiil yang ketiga adalah fiil amr. Kalimat perintah. Seperti ifham, pahamilah. Ini berarti mengandung perintah. Ini berkaitan dengan fiil. Adapun yang ketiga, isim fiil yang ketiga adalah huruf. Huruf adalah madalla ala makna fi ghairihi, yaitu menunjukkan kepada makna yang makna tersebut membutuhkan sesuatu yang lain. Seperti contohnya apa? Seperti huruf wawu. Ada wawu yang disebutkan wawu ataf, ada juga wawu qasam dan lain sebagainya. Maka ini disebutkan dengan huruf. Ada huruf fa, ada huruf lam, dan seterusnya. Ini merupakan huruf. Kita lewat hal tersebut, insya Allah yang sudah belajar bahasa Arab akan sangat mudah sekali untuk memahami. Nah, kita akan masuk ini, pentingnya setelah menjelaskan kalam, berarti kita masuk dulu ke catatan ya, supaya ada catatannya. Supaya ada bekal yang akan kita dapatkan setelah kajian ini. Oke, pembahasan yang berikutnya adalah berkaitan dengan al-kalam. Di sini al-kalam adalah sesuatu yang diletakkan untuk makna tertentu. Ini berkaitan dengan kalam, makna tertentu yang dimasukkan yang memiliki faidah, berarti akan terikat dengan hukum. Ini al-kalam. Kemudian kalam ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada isim namanya, kemudian ada fiil. Isim berarti kita maknai dengan kata benda saja ya, karena sifat masuk di dalamnya. Kata benda, sifat, dan lain-lain yang tidak terikat dengan waktu. Kemudian ada fiil, yaitu kata kerja. Baik kata kerja berkaitan dengan lampau, berarti terikat waktu. Atau sedang terjadi, atau akan, atau termasuk perintah.
Berarti kata kerja yang lampau sedang terjadi fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ini kalimat perintah. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan huruf. Huruf itu yang paling mudah adalah definisinya tidak memiliki ciri isim dan fi'il. Maka ini adalah huruf. Berarti bukan kata benda, bukan kata sifat, bukan terikat dengan waktu, tidak juga berkaitan dengan kata kerja, tapi ini huruf. Seperti huruf waw dan dalam bahasa kita. Atau yang huruf-huruf yang lainnya. Ini pembagian dengan kalam. Nah, kemudian tadi kita bahas pembagian tentang kalam. Kita akan masuk insya Allah dalam pembagian kalam, kemudian kita akan berikan nanti ringkasan. Kita kembali kepada kitabnya. Baik, sekarang siapa yang mau baca? Apakah Ustadz Rudi atau yang lainnya? Kalau yang lain mau baca, boleh, silakan untuk membantu. Kalau tidak ada, kita minta bantuan Ustadz Rudi lagi. Insyaallah. Nah, insyaallah. Baik Ustaz. Bismillah. Aqsamul kalami yanqasimul kalamu bi'atibarin imkani wasfihi bisidqi wa adamihi ila qismain khabarun wa insya'un. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. Aqsamul kalam, pembagian kalam. Yanqasimul kalam bi'atibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi. Yaitu kalam itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yaitu apa? Berkaitan dengan pembagiannya adalah satu, yang pertama adalah berkaitan dengan disifati dengan sifat benar ataukah sifat dusta. Dihukumi dengan ini benar ataukah dusta. Disifati dengan kemungkinan benar atau dustanya ini, itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah khobar. Nanti kita akan jelaskan apa itu khobar. Yang kedua insya. Berarti kalam terbagi dua. Ada kalam yang mengandung khobar. Kalau dilihat dari sisi ini ya, dilihat dari sisi benar salahnya, itu terbagi dua. Yang pertama khobar, yang kedua insya. Kita akan berikan penjelasan global sebelum masuk ke dalam penjelasan rinci. Kalau kita berikan ringkasan, kita berikan ringkasan di sini sebelum masuk ke dalam penjelasan. Supaya lebih memudahkan. Oke, kita masuk ke dalam kalam. Kalam jika dilihat dari sisi benar atau jujur atau benar salah ya, benar atau dustanya itu terbagi menjadi dua bagian. Apa itu? Yang pertama adalah khobar. Kita berikan ringkasan di sini. Apa itu khobar? Khobar itu adalah dihukumi benar atau salah. Seperti khobar itu dalam bahasa kita itu kabar. Orang yang memberikan kabar kepada kita. Misalkan ada orang yang mengatakan, di depan ada tabrakan. Ketika orang ini membawa kabar kepada kita, maka kabar yang dibawa oleh orang tersebut itu bisa benar, bisa salah. Yang benar berarti kabar yang betul-betul sesuai dengan fakta. Yang salah dalam istilah sekarang apa? Hoax. Orang yang memberikan kabar tapi kabarnya hoax. Seperti kemarin Anda pernah memberikan penjelasan di beberapa grup ketika ada orang yang membawa kabar, apa-apa kita sebutkan ya, ini kabarnya berbahasa Indonesia dalam salah satu berita online. Itu dikatakan kalau Saudi Arabia itu sekarang sudah membolehkan wanita tidak berkerudung. Ini apa namanya, kabar yang datang. Yang namanya kabar kita harus cek benar atau tidak. Kemudian saya cek di berita yang ada di Saudi dalam bahasa aslinya, kan ini berita yang diterjemahkan. Ternyata ketika dicek di dalam berita yang berbahasa Arab, itu ternyata bukan membolehkan wanita tidak berjilbab.
Tetapi ini berkaitan dengan apa namanya, abaah. Abaah itu dalam bahasa kitanya abaya, pakaian khusus orang Saudi, hitam-hitam. Nah, ada kebijakan di Saudi itu tidak lagi wajib menggunakan pakaian hitam-hitam, tidak pakai abaya. Bukan jilbab, tapi pakaian warnanya yang bukan hitam. Tapi ternyata diterjemahkan ke dalam bahasa kita, di dalam beritanya disebutkan boleh untuk tidak pakai jilbab. Nah, ini berarti kabar yang dihukumi benar atau salah. Ini namanya khobar. Nah, sedangkan yang kedua adalah insya. Apa itu insya? Insya itu yang tidak dihukumi benar atau salah. Insya itu tidak dihukumi benar atau salah. Maka ini namanya insya. Nah, kita kembali ya, ini ringkasannya, kita kembali kepada rincian. Rincian yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kita punya waktu sedikit lagi. Kita akan jelaskan secara ringkas. Di sini penulis menunjukkan fal khabaru ma yumkin an yusafu bisidqi awil kadhibi lidzatihi. Khabar adalah yang memungkinkan untuk disifati benar ataukah dusta dari zat si khobarnya tersebut. Kalam yang dihukumi dengan benar atau salah. Maka ini disebutkan dengan khobar. Nah, ada yang kedua adalah yang kedua adalah al-insya. Al-insya adalah ma la yumkin ayusofa bisidqi wal kadhib. Yaitu hal yang tidak akan mungkin disifati dengan benar ataukah dusta. Ini namanya insya. Nah, kita akan lihat ya, berkaitan dengan di sesi akhir ini, saya akan jelaskan secara ringkas. Khobar itu terbagi menjadi 3 bagian. Khobar yang dimungkinkan disifati dengan benar dan dusta, itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ma la yumkin wasfuhu bil kadhib, yang khobar tersebut tidak akan pernah mungkin selama-lamanya dihukumi dengan dusta. Nggak akan mungkin. Seperti apa? Ka khobarillah wa rasulihi ats-tsabit anhu. Seperti kabar yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, atau kabar yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang sabit, dalam hadis yang sahih, yang sudah ditetapkan atau diketahui kesahihannya. Berarti ini diketahui kabarnya betul dari Nabi. Maka kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya itu tidak akan mungkin dihukumi dengan dusta. Pasti itu benar. Ini jenis khobar yang pertama. Khobar yang tidak mungkin disifati dengan dusta. Itu khobar yang datang dari Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ma la yumkin wasfuhu bisidqi. Yaitu khobar yang kedua adalah yang tidak mungkin disifati dengan sifat yang benar. Pasti ini masalah. Baik itu khobar yang berkaitan dengan kal khabari anil mustahil. Khobar atau kabar yang mustahil terjadi. Baik syar'an atau aklan. Baik ditinjau dari sisi syar'i ataupun ditinjau dari sisi logika kita. Tidak akan masuk logika ketika kabar ini, kabar yang disifati benar itu nggak mungkin. Pasti salah kabarnya. Seperti apa? Ka khabari mudda'i ar-risalah ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti ada orang yang menyatakan, mengaku dia dapat risalah. Berarti dia adalah seorang rasul. Saya seorang rasul utusan Allah. Maka itu tidak akan mungkin disifati dengan sifat yang benar. Pasti dusta itu. Karena secara syar'i, maka itu adalah sesuatu yang salah. Maka ini berkaitan dengan khobar yang secara syar'i tidak akan mungkin. Atau yang kedua secara akal. Secara akal tidak mungkin. Seperti apa? Kal khabari an ijtima naqidaini kal harakah was sukut fi ainin wahidin fi zamanin wahid. Seperti ada seseorang yang menyebutkan 2 hal yang bertentangan. Seperti bergerak dan diam, itu 2 hal yang bertentangan. Kalau bergerak berarti tidak diam. Kalau diam berarti tidak bergerak. Tapi dia katakan dia bergerak tapi diam. Itu tidak akan mungkin terjadi. Di waktu yang bersamaan, saya melihat dia bergerak tapi diam. Itu tidak akan mungkin terjadi. Atau dia mengatakan
saya melihat ada anjing yang gede tapi kecil. Dia katakan gede tapi kecil. Dia sebutkan bahwasanya saya melihat ada benda yang warnanya merah tapi putih. Dia sebutkan merah tapi putih. Itu hal yang tidak mungkin secara akal. Jadi di waktu yang bersamaan, kemudian dia memiliki dua sifat atau dua hal yang bertentangan di satu waktu yang sama, itu tidak akan mungkin terjadi secara akal itu begitu. Maka berkaitan dengan khobar ini, kalau dilihat dari sisi kemungkinan berkaitan dengan khobar ini berkaitan ada tiga hal yang tidak mungkin disifati dengan dusta pasti benar, yang tidak mungkin dihukumi dengan benar pasti salah. Nah, bagian yang ketiga adalah ma yumkin ayyusafa bisidqi wal kadhib imma 'ala sawa au ma'a rajahani ahaduhuma, yaitu hal yang bisa disifati dengan benar ataupun dusta. Baik itu berkaitan dengan 50-50, bisa benar, bisa salah. Atau bisa jadi merojihkan salah satunya. Sepertinya ini lebih benar dibandingkan yang ini. Berarti ini benar, ini salah. Atau ka ikhbari syakhsin an qudumi ghaib wa nahwihi. Seperti seseorang yang mengabarkan sesuatu yang gaib, yang tidak nampak, yang kita tidak melihatnya itu. Kemudian dia mengabarkan ada kejadian begini begitu dan kita ketika mendengar kabar itu belum melihat kejadian itu. Maka ketika orang mengabarkan hal yang gaib kepada kita, itu bisa benar, bisa juga salah. Ini berkaitan dengan khabar. Dan satu lagi terakhir adalah berkaitan dengan insya. Yaitu insya yang tidak akan mungkin dihukumi benar ataupun salah. Tidak akan disifati dengan benar ataukah dusta. Ma la yumkin ayyusafa bisidqi wal kadhib. Yaitu kalam, ucapan yang tidak akan mungkin disifati dengan benar ataukah dusta. Apa itu? Ada dua hal. Yaitu apa? Minhu al-amru wan nahyu. Ada dua saja yang masuk ke dalam insya adalah yang pertama perintah, maka perintah itu tidak dihukumi benar atau salah. Ambillah itu. Itu tidak menunjukkan benar ataukah salah. Yang kedua adalah an-nahyu, larangan. Larangan tidak dihukumi dengan benar dan salah karena ini bentuknya bukan khobar. Tapi ini perintah dan juga larangan. Berarti kalau kita berbicara tentang insya, sesuatu yang tidak akan mungkin disifati dengan benar dan salah, maka ada dua pembahasannya, itu perintah dan larangan. Baik, kita berikan ringkasan. Kita catat di sini. Nah, khobar dihukumi dengan benar dan salah, insya dihukumi dengan tidak dihukumi dengan benar dan salah. Kita lihat tadi dalam khobar ini ada tiga bagian. Yang pertama apa? Khobar yang tidak mungkin salah. Berarti ini pasti benar. Apa itu? Khobar dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak mungkin salah, pasti benar dan kita harus meyakini kebenarannya. Yang kedua, khobar tersebut adalah tidak mungkin benar, tidak akan mungkin atau pasti salah. Supaya lebih kuat kita berikan lawannya ya, tidak mungkin salah berarti pasti benar. Yang kedua adalah tidak mungkin benar atau pasti salah. Ini ada dua secara syar'i, baik di berkaitan dengan masalah tidak mungkin benar secara syar'i. Contohnya apa? Ada yang mengaku sebagai nabi di zaman ini. Di share screen-nya, Ustaz. Oh, belum ya? Masya Belum, Allah. Ustaz. Alhamdulillah, syukran diberitahu. Aduh, Masya Allah, kenapa Anda lupa terus ya? Baik, ini. Apa nih? Sekarang sudah ada? Ada, Ustaz. Alhamdulillah. Afwan. Baik, lihat dari dua sisi. Ada
kemungkinan benar atau dustanya terbagi dua bagian, ada khobar, ada insya. Insya berarti ini dua bukan satu. Dua. Khobar itu terbagi menjadi tiga bagian, tidak mungkin salah atau pasti benar. Ini khobar yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah tidak mungkin benar, pasti salah. Baik secara syar'i, seperti orang yang mengaku Nabi di zaman ini. Seperti Ahmad Musaddiq dan lain sebagainya. Yang mengaku Nabi. Atau mengaku Jibril. Jibril sampai ditangkap polisi. Seperti siapa? Lia Eden. Ini kan secara syar'i tidak akan mungkin terjadi. Atau yang kedua adalah secara akal. Secara akal. Seperti apa contohnya? Bergerak tapi diam di waktu yang bersamaan. Tidak akan mungkin sesuatu disebutkan bergerak tapi diam di waktu yang bersamaan, nggak akan mungkin. Kalau bergerak berarti tidak diam, kalau diam berarti tidak bergerak. Maka secara akal ini tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin terjadi. Ini berkaitan dengan khobar ketika dilihat dari sisi ininya. Yang ketiga adalah yang bisa disifati benar atau dusta. Ini apa namanya? Khobar secara umum. Itu bisa disifati benar atau dusta. Contohnya seperti apa? Kabar yang kita tidak melihat langsung kejadiannya. Seperti ada orang mengatakan di luar itu ada tabrakan. Di sana ada apa namanya? Banjir, padahal kita tidak hujan di sini. Tapi disebutkan di Cianjur ada banjir. Atau di sana ada longsor. Nah, kita tidak melihatnya, kabar itu bisa benar bisa salah. Atau contoh yang tadi kita sebutkan, di Saudi sekarang sudah tidak apa-apa kalau tidak pakai jilbab. Ini kan kabar yang bisa dihukumi benar, bisa jadi salah. Nanti setelah dicek, baru kita tahu, oh berarti itu salah kabarnya. Setelah dicek, kita menyebutkan, oh berarti ini benar ya. Ketika ada gempa bumi di Cianjur, walaupun kita tidak melihat, kabarnya ada, kemudian dicek, dan fakta-fakta ada, bukti-bukti ada, berarti kita bisa menyebutkan, oh berarti ini benar kabarnya. Ini berkaitan dengan al-kalam, dilihat dari sisi benar ataupun dusta. Baik, alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fillah, sudah sampai jam 9. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Sisa waktu, kalau ada yang mau ditanyakan, 1-2 pertanyaan, mangga dipersilahkan untuk disampaikan. Apakah ada pertanyaan? Atau cukup? Alhamdulillah aman Ustaz sementara Aman, ini. ya? Baik, alhamdulillah. Hari ini aman, tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang dipahami, nanti boleh ditanyakan. Nanti insya Allah catatan tadi kita akan coba berikan di-share di grup nanti insya Allah oleh admin. Kemudian bersiap-siap, nanti di pekan ini akan ada murojaah berupa kuis untuk pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan nanti untuk pertemuan ketiga. Nanti apakah akan diberikan di pertemuan setelah pertemuan ketiga, ataukah setelah pertemuan kedua, nanti kita akan lihat. Tapi setiap pertemuan insya Allah akan ada kuisnya, baik digabung di akhir, ataupun di dalam setiap pertemuan setelahnya kemudian ada kuisnya, nanti kita akan lihat kemungkinan. Baik, alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fillah rahimahullah. Di pertemuan kali ini, alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa membahas permasalahan-permasalahan dalam usul fikih ini. Nanti berkaitan dengan khobar dan insya ini, kita akan membahas berikutnya. Kalau berkaitan masih dalam al-kalam yang sama, itu kalam yang hakiki dan majazi. Hakiki dan majaz. Ini juga ada dalam pembahasan al-kalam. Insya Allah pekan depan kita akan bahas kembali berkaitan dengan ini. Bukan pekan depan ya, di hari Jumat insya Allah. Di hari Jumat nanti kita akan membahas lanjutannya dari pembahasan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan setiap dari kita.
untuk bisa memahami dan mempelajari berkaitan dengan usul fikih ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu nuhun Ustaz, jazakallahu khair. Wa iyyakum fa jazakumullahu khair.